semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Tart kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama ahli nujum favorit kalian di sini, Mayanov. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik dan senantiasa diselimuti kebahagiaan. It's that time of the month, dimana udah waktunya nih kita bacain monthly zodiac reading untuk masing-masing zodiak kalian. Aspek yang akan gue bacakan kali ini masih seputar percintaan, karir, dan untuk tema ketiga adalah PR emosional kalian di bulan ini apa? Oke. Kenapa tuh gue kasih tema ketiga soal PR emosional? Mungkin bagi kalian yang belum terlalu aware, dari sekitar tanggal 18 Juni kemarin sampai sekitar tanggal 12 Juli nanti, kita berada dalam Mercury retrograde in Cancer. Jadi kalau belakangan ini mungkin kalian ngerasa especially emotional, terutama yang akan sangat terdampak banget adalah cardinal signs yaitu Aries, Libra, Cancer, dan Capricorn. Well, ini mungkin bisa jadi ya karena Mercury retrograde. Jadi mungkin memang ada beberapa PR emosional yang dari kemarin on hold dan dari kemarin kalian tunda dan memang harus kalian hadapi sekarang ini. Tuh. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate, bisa jadi enggak. Kalau nggak terlalu resonate pun nggak apa-apa, karena itu artinya energinya nggak 100% untuk kalian. Kita bisa ambil kebaikan dan pembelajarannya saja. Jika kalian tertarik melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue bisa dilihat di deskripsi di bawah. Sebelum kita terjun ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian like, share, dan subscribe, dukung gue agar gue cepat tenar, oke? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja terjun ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya kita bacain salah satu zodiak favorit gue, yaitu Aries. Kita akan bacain gimana sih peruntungan kalian di bulan Juli ini. Oke, tapi sebelum kita masuk ke tarot readingnya, gue punya pesan dari surga. Oke. Pesan dari surga apakah untuk Aries di bulan Juli ini? Oke, I gotta keep reminding myself bahwa ini tuh bulan Juli, karena gue kayak udah lupa bulan gitu loh. Oke. Don't wait, the time is now. Oke, jadi untuk kalian para Aries yang mungkin dari kemarin-kemarin udah punya rencana-rencana tertentu tapi masih kalian tunda, kayak tercecer gitu ya, karena mungkin kalian punya satu goal terus lupa, terus kalian mulai satu hal yang baru lagi. Ini kartu sudah berkata segala-galanya ya. Don't wait, the time is now. Jadi jangan nunggu lagi, waktunya adalah sekarang. Sekarang adalah waktunya untuk melakukan apapun yang mestinya memang kalian lakukan dari kemarin-kemarin tuh kalian tunda, kenapa ya? Langsung dilakuin sekarang. Itu adalah pesan pertama yang kalian terima di reading ini. Oke. Kita masuk dari percintaannya Aries dulu deh ya. Gimana sih percintaannya Aries untuk di bulan Juli ini? Ya, mohon maaf ya guys kalau misalnya kayak gue harus ngomong berkali-kali bulan Juli, because gue lupa ini bulan apa. Oke. Untuk percintaannya Aries di sini kalian dapat kartunya The Sun, Four of Swords, The Chariot, Five of Pentacles, dan Ace of Swords. Jadi gini, yang gue lihat dari kartu di sini adalah untuk percintaannya Aries. Sebenarnya percintaan kalian itu menemukan titik terang. Oke, menemukan titik terang, menemukan potensi untuk tumbuh menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang emang beneran. Mungkin kalau selama ini kalian lagi menghadapi, terutama untuk kalian para Aries yang single ya, kalian lagi menghadapi sebuah situasi hubungan yang gak jelas nih, ini apa ya, gitu. Dan mungkin kemarin kalian sempat take a step back, kalian mencoba untuk menjauhkan diri dulu nih dari segala hal yang berurusan dengan percintaan. Di sini mulai menemui titik terang bahwa, hoi, kalau lo emang beneran mau sama orang itu, kejar cuy, gitu kata kartunya, ya.
Kalau lo emang beneran yakin sama orang itu, lo serius sama orang itu, lo harus kejar cuy. Cuman sebelum kalian mengejar, di sini ada prasyaratnya dulu. Prasyaratnya apa? Kalian harus lepasin dulu beban yang selama ini masih nyangkut di kalian. Bebannya beban apa sih? Beban pikiran gitu. Bahwa ada hal-hal yang mungkin belum bener-bener selesai. Belum bener-bener selesainya gimana? Mungkin ada something yang nyangkut nih di masa lalu, atau mungkin kalian masih semacam denial sama perasaan kalian sendiri, berpikir bahwa oh ya gue gak mau fokus dulu sama percintaan, gue mau ngajar karir dulu, padahal deep down kalian tahu kalian menginginkan seseorang, kalian membutuhkan seseorang, kayak gitu. Hal-hal semacam itu kan sebenarnya beban untuk percintaan kalian sendiri. Itulah ya hal-hal yang memang harus dilepasin terlebih dahulu, oke, sebelum kalian mulai mengejar. Tapi kalau misalnya kalian udah yakin sama diri kalian sendiri, terus kayak cuy gue mau ngejar, ya kejar sekarang. Ingat tadi pesan dari surganya apa? Don't wait, the time is now, ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan diri kalian self-doubting, kayak kalian meragukan diri kalian sendiri, jangan ragu, kayak ditiup dulu keraguannya, kejar. Ingat, don't wait, the time is now. Gue akan bukain dari oracle baru gue akan terus menerus sombong loh untuk throughout the video, karena gue emang baru beli oracle, terus oracle-nya bagus, terus gue mau pakai buat reading kalian because I love you. Apa sih pesannya untuk percintaannya Aries? I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Oke, berkaitan ya. Jadi memang ada hal-hal di masa lalu yang kalian harus lepasin, bayang-bayang di masa lalu yang harus kalian lepasin. Dengan begitu, kalian bisa memandang siapapun orang yang ada di hadapan kalian itu seperti kalian memandang pertama kali. Kalian memandang orang itu tuh dari perspektif yang lebih baik, with the eyes of love, gitu ya, dari perspektif yang benar. Karena selama ini kalian melihat orang itu dari kacamata masa lalu, gitu. Padahal apa yang kalian lihat tuh bukan apa yang benar-benar kalian lihat. Ngerti gak sih? Aduh, gue kayaknya agak susah kalau ngomongin ini dalam bahasa Indonesia. Cuman intinya adalah ada dua hal. Yang pertama, window point of view sama mirror point of view, ya. Selama ini kalian menggunakan mirror point of view, dimana sebenarnya kalian ngelihat orang itu tuh sesuai dengan asumsi di kepala kalian aja. Oke. Kalian harus belajar untuk ngelihat dengan window point of view, sama aja kayak kita ngelihat melalui jendela, ya. Kalau kita melihat melalui jendela, kan kita melihat orang itu apa adanya. Sedangkan kalau kita ngelihat dari cermin, dari mirror, itu kan artinya apa yang kita lihat adalah refleksi dari diri kita aja. Kita projecting. Itulah yang mungkin memang terjadi selama ini, yang menghalangi percintaan kalian. Secara tidak sengaja, kalian projecting. Jadi kalian gak bisa ngelihat seseorang secara utuh, secara memang apa adanya diri mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Gue mencoba untuk menjelaskan sebaik yang gue bisa. Oke, kita akan lanjut ke karirnya Aries. Gimana sih karirnya Aries? Oke, yang pertama-tama ada kalian dapetnya Justice, kedua Seven of Wands, oke, Five of Swords, Two of Wands, dan Seven of Pentacles. Oke, jadi gue rasa memang ini berkaitan sama Mercury retrograde, ya.
karena ini nggak cuman kalian yang ngalamin ini. Jujur aja gue reading Cancer soal karirnya keluar juga kartu ini, si Seven of Wands, berusaha untuk menjembatani. Jadi untuk masalah karir di sini, makanya kenapa tadi gue bilang ada hubungannya sama Mercury retrograde, ini masalah menjembatani. Artinya kan kita bicara soal communication. Nah, salah satu hal yang mungkin akan terganggu ketika terjadi Mercury retrograde adalah dari sisi komunikasi, gitu. Secara komunikasi pekerjaan di sini nampaknya memang akan ada kendala buat kalian para Aries, ya. Jadi mungkin kalian maksudnya apa, orang nggak nangkep, orang nangkepnya beda, orang maksudnya apa, kalian nggak paham gitu. Jadi kayak bener-bener secara komunikasi ini agak-agak ribet gitu. Dan ini bener-bener menghambat banget apapun yang memang kalian kerjakan, kayak gitu. Yang gue lihat di sini adalah ini ada beberapa hal yang mungkin kalian kerjakan secara paralel, ya, secara berbarengan semua. Dan di sini emang yang gue lihat ada beberapa hal yang sebenarnya nggak harus dikerjakan sekarang dulu, gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya semua lo kerjain secara berbarengan sekaligus, ini akan semacam fokus lo terpecah, keseimbangan lo terganggu. Yang gue lihat dari kartu kayak gitu, dan akhirnya yang harusnya saya gini, anggaplah lo ngerjain 3 pekerjaan secara paralel. Harusnya dalam kurun waktu 1 bulan, at least 1 kerjaan kelar. Nah, tapi karena di sini lagi memang secara komunikasi lagi terganggu dan mungkin menghambat sekali dari sisi kelancaran pekerjaannya. Ini kalau lo 3-3-nya lo paksain kerjain sekaligus, ini nggak akan ada yang kelar. Padahal harusnya under normal circumstances 1 at least kelar, gitu. Jadi gimana dong solusinya? Kenapa gue bilang tadi kayak ini kayaknya nggak bisa dikerjain semuanya sekaligus, gitu. Ya, lo harus kasih jeda agar lo fokus. Say, oke, dia prioritas dulu nih kerjaan nomor 1. Oke, gue kerjain nomor 1. Ini udah 80%, lo baru mulai kerjain nomor 2. Jika memungkinkan untuk lo lakukan seperti itu, coba lakukan seperti itu, gitu ya. Mungkin akan lebih fleksibel yang dilakukan seperti ini kalau lo memang kerja sendiri atau lo pekerja lepas, gitu. Mungkin orang-orang yang bekerja dalam tim di sebuah kantor untuk melakukan seperti ini memang agak berat. Jadi what you gotta do adalah ya bertahan dan mencoba untuk lebih understanding aja dalam urusan berkomunikasi. Karena untuk komunikasi pekerjaan di sini terlihat gangguan banget dan benar-benar menghambat banget dari sisi kerjaannya, kayak gitu. Oke, jadi itu untuk karirnya Aries. Kita akan lanjut ke pair emosional apa sih buat kalian di bulan ini. Oke, kita lanjut ke apa sih pair emosionalnya Aries di bulan Juli ini. Pertama kalian dapat kartunya The Hangman, Ten of Wands, Eight of Pentacles, Five of Wands, dan Three of Cups. Oke. Jadi di sini tema gedenya adalah Hangman ya. It's about sacrifice or letting go. Ya. Ini bicara soal melepaskan sesuatu, mengikhlaskan sesuatu. Bahwa mungkin ada beberapa hal dalam hidup ini yang nggak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Bahwa mungkin kadang-kadang ketika
kita mengharapkan seseorang ini menjadi special someone, menjadi significant other buat kita, tapi ternyata hanya bisa menjadi teman. Atau mungkin kadang kita harus bisa mengikhlaskan kita nggak mengerjakan apa yang sebenarnya kita sukai gitu. Kita nggak menjadikan hobi kita sebagai sebuah pekerjaan karena kita harus mengikhlaskan hal tersebut. Atau kadang mungkin kita harus rela melepaskan seseorang yang memang pergi dari hidup kita, gitu. Jadi memang di sini ya, yang gue lihat kalian sebagai seorang Aries, you feel a lot, karena Aries itu meskipun eksteriornya mungkin kelihatan kayak orang yang tangguh, orang yang asal ceplos-ceplos gitu ya, orang yang ya seperti nggak ada yang bisa ngalahin mereka, tapi mereka tuh dalamnya softy, ya, mereka tuh dalamnya Hello Kitty banget gitu. Untuk para Aries ini, jadi banyak sebenarnya yang kalian pikirin, banyak sebenarnya yang kalian rasa mesti kalian lakukan, cuman kalian juga harus bisa memahami isi hati kalian sendiri. Kalian harus bisa jujur sama diri kalian sendiri. Terkadang mungkin apa yang gini, kalian harus bisa jujur sama diri kalian sendiri bahwa tangan kalian tuh cuman 2. You got your hands full dengan segala tanggung jawab, dengan tanggung jawab ini macam-macam ya, bisa ke orang lain, bisa ke diri kalian sendiri. Tanggung jawab ke diri kalian sendiri kan mungkin bisa jadi kayak I'm responsible for my own happiness gitu. Gue bertanggung jawab untuk menyelesaikan personal issue gue punya tanggung jawab untuk menjaga ketenangan batin gue, itu kan tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Ditambah lagi mungkin tanggung jawab terhadap orang lain, misalnya tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap pekerjaan, tanggung jawab terhadap komitmen gitu. Kalian you've got your handful gitu. Jangan ngerasa kurang ya, karena di sini yang gue lihat dari at least dari 2 kartu ini aja, 3 deh dari sini juga ya, bahwa memang kalian sebagai cardinal sign, kalian tuh punya drive yang gede banget dari dalam diri kalian sendiri. Gue harus ini, gue harus itu, gue harus melakukan ini, gue harus melakukan itu ya. Cuman terkadang ya kalian harus bagi-bagi juga, nggak bisa semua dikerjain sendiri, nggak bisa semua kalian ikut terlibat. Kenapa? Ya balik lagi, semua manusia itu sama, tangannya cuma 2, palanya cuma 1 ya. Nggak ada manusia yang tangannya 4, nggak ada. Kalau ada mungkin dia bisa accomplish a lot more than you. Cuman adil kok, nggak ada orang yang tangannya lebih dari 2. Kurang ada, lebih nggak ada ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin emang harus kalian let go, atau ada hal-hal yang memang kalian nggak harus ikut turut andil gitu. Dan itu nggak mengurangi kerja keras kalian, maksudnya kayak itu nggak bikin kalian jadi orang yang pemalas, itu nggak bikin kalian jadi orang yang nggak berusaha, nggak kayak gitu ya. Sisanya sih baik-baik aja. Kadang mungkin gini, nggak banyak orang yang bisa mengerti sisi softnya kalian. Yang dilihat tuh cuma ini doang nih, ini tuh sisi ngomelnya, ini sisi ngomelnya Aries kan apa juga diributin kan, namanya juga Aries gitu. Cuman ya memang itu adalah karakternya kalian gitu. Di luar kalian kelihatannya tangguh banget gitu, nggak ada yang bisa ngalahin kalian. Cuman hanya sahabat-sahabat terdekat kalian aja yang benar-benar bisa tahu bahwa nih dalamnya tuh ini rasa insecure-nya, sisi softnya, sisi lembutnya tuh ini, rasa insecure-nya, rasa ingin membantunya, rasa ingin bertanggung jawabnya gitu. Jadi jangan sampai ini menjadi beban ya. Kalau misalnya ini memang perlu keluarinlah sama sahabat-sahabat terdekat kalian yang memang ngerti bahwa ini memang layer pertamanya kalian. Orang pertama kali lihat Aries itu yang dilihat pasti ini nih, yang galak mungkin, yang tukang berantem mungkin, yang rese mungkin ya. Cuman dalamnya tuh ala sosok yang peduli dan sebenarnya banyak yang dipikirin kayak gitu. This can be a lot kalau misalnya kalian mau coba laluin ini sendirian. Ingatlah bahwa kalian punya teman-teman, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang memang sebenarnya peduli sama kalian and can see right through you ya, melihat lebih daripada apa yang kalian tunjukin sebenarnya. Yuk kita tanya yuk sama oracle kita, kali aja dia ada pesan-pesan pemirsa ya.
Oke. Happiness is my birthright. Oke. Di sini yang gue lihat ya, karena kalian merasa punya tanggung jawab yang besar, mungkin mau kalian akui ataupun tidak, itu bikin kalian ngerasa unhappy. Jadi di sini bisa jadi ada konflik emosi ya. Sisi kalian yang lebih soft itu ngerasa kayak, oh my god, I haven't done enough. Gue belum melakukan cukup. Tapi sisi kalian nih yang lebih sisi lebih toughnya dari Aries itu ngerasa bahwa kayak happiness is my birthright. Kok capek amat gue ngurusin orang gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi conflicting. Di satu sisi peduli, tapi di sisi lain kok gue jadi nggak happy. Nah, balance itulah yang memang harus kalian temukan secara emosional. Ya, itu PR emosi kalian. Ingatlah bahwa ada kok orang-orang yang memang senantiasa hadir dalam hidup kalian, senantiasa peduli sama kalian. Kalian nggak harus ngejalanin ini semua sendirian. Oke? Jadi itu readingnya untuk Aries. Oke, jadi kurang lebih itu ya guys reading untuk zodiak kalian di bulan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue ingetin sekali lagi, gue akan sangat berterima kasih kalau kalian bikin gue cepet tenar dengan cara like, share, subscribe, komen. Apa kayak kalian mau kasih usul juga boleh, mau kasih masukan juga boleh gitu, oke? I think that's all for today. Hope you enjoy it and have a nice day. See you next time. Dadah.